Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya Dea? Gimana? Hah? Baik-baik aja. Ibadahnya semakin di rumah terus, Ya, semakin diperketat, tapi kita tetap harus memuji Tuhan. siap betul. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami hingga saat ini. Meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah, tapi kami percaya kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang lancarkan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman kita angkat satu pujian. Curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Puji nama Tuhan. Kita udah memuji nama Tuhan. Sebentar teman-teman kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa kita genapi di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Engkau berkati yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini, agar firman-Mu yang disampaikan juga dapat menjadi renungan bagi kami, dapat kami renungkan di setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, dan firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Tentu saja luar biasa. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan kali ini. Judul firman Tuhan kali ini adalah buah roh. Dengan tema yaitu kemurahan. Kita sama-sama akan baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Firman Tuhan katakan, di Yope ada seorang murid bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah mereka sampai sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope dan di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Kisah ini mungkin adik-adik sudah pernah dengar. Ada hal yang sangat luar biasa. Kalau kita ulang ya, ayat 36 tadi dikatakan, di Yope ada seorang murid bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tabita itu dikenal perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kalau kita lihat Tabita atau Dorcas ini, artinya itu adalah rusa. Jadi artinya Tabita seorang yang gesit dalam melayani Tuhan, yang gesit dalam memberikan kasih pada sesamanya, yang gesit dalam menabur kemurahan hati. Inilah Dorcas. Dorcas itu juga satu-satunya murid perempuan yang disebut dalam Alkitab. Kita lihat di ayat 36 tadi. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Di kitab ini, di kitab suci ini, tidak ada murid perempuan lain kecuali Tabita ini. Karena kemurahan hatinya, maka dia itu tercatat di dalam Alkitab. Luar biasa ya, luar biasa ya. Ciri khas yang menonjol dan patut dicontoh dari seorang Dorcas apa? Yaitu dia itu mewujudkan imannya dalam bentuk pelayanan yang total. Imannya dibuktikan dengan dia mengembangkan talenta yang dia punya. Dia mau berbagi dengan sesamanya. Dia meluangkan waktu untuk tetangga-tetangganya.
dia memberikan yang dia bisa. Dengan kemurahan hati, dia itu membuatkan baju untuk mereka, membuatkan pakaian untuk mereka. Kita tahu di Yope itu, kalau kita baca tadi, di Yope itu, di sana itu kota yang banyak jandanya. Janda yang berjuang untuk hidup mereka. Sebagai murid Yesus, Dorcas itu tahu apa yang dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan. Yaitu dia memberikan hatinya sepenuhnya. Dia meluangkan waktunya. Dia memberikan apa yang dia bisa. Dia memberikan talentanya untuk membantu mereka. Dorcas berkarya dengan menabur kemurahan hati yang nyata. Dan itu dirasakan oleh semua janda-janda di sana. Dan ketika Dorcas jatuh sakit, kemudian dia meninggal. Banyak sekali orang yang merasakan kehilangan. Mereka menangisi Dorcas. Om Ibnu baru kemarin, tetangga Om Ibnu ada yang meninggal, mamahnya. Kemudian anaknya ini menangis sejadi-jadinya. Menangisnya itu kenceng sekali sampai tetangga yang jauh pun dengar. Itu baru satu orang. Coba di sini dikatakan janda-janda itu lebih dari satu. Kalau mereka menangis bareng tentu saja terdengar banyak orang. Apalagi dia di lantai atas, mesti terdengar. Mereka sangat sedih kehilangan Dorcas. Dan waktu itu mereka mendengar bahwa di Lida Rasul Paulus dan Rasul Yohanes sedang melayani di sana. Karena Lida itu sama Yope itu dekat, hanya 17 km. Maka mereka mengutus 2 orang untuk menemui Petrus. Kemudian bilang, tinggallah bersama kami. Akhirnya Petrus pun ikut mereka ke Yope. Pada waktu Petrus ini sampai ke Yope, dia dibawa ke ruang atas. Dan dia melihat di kanan kiri ada janda-janda yang sedang menangis. Janda-janda sedang merasa kehilangan Dorcas. Mereka menangis, mereka membawa pakaian-pakaian yang pernah diberikan oleh Dorcas. Mereka membawa baju-baju, memberi barang-barang yang pernah Dorcas berikan kepada mereka. Mereka sangat kehilangan sampai sebegitunya. Luar biasa ya. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Kalau kita lihat di ayat yang 39 tadi dikatakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas sewaktu dia masih hidup. Dan setelah itu Petrus menyuruh mereka keluar semua. Dia berdoa kepada Allah dan dengan kuasa Roh Kudus Petrus mengatakan, Tabita, bangkitlah. Dan pada saat itu pula Dorcas atau Tabita ini bangkit. Waktu dia melihat Petrus, dia kemudian duduk. Dan Petrus pun ikut membangunkan dia. Memegang tangannya dan berdiri. Membantu dia berdiri. Mujizat luar biasa terjadi. Mujizat terjadi. Yaitu Dorcas bangkit dari maut. Berita kebangkitan Dorcas ini menyebar di seluruh Yope. Sehingga dengan kejadian ini banyak orang yang belum percaya pada Tuhan menjadi percaya. Mereka semua memberikan dirinya untuk dibaptis. Mereka langsung percaya pada Yesus. Banyak orang menjadi percaya pada Tuhan pada saat itu.
Kalau kita baca di ayat 42 dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Jika kita menabur benih jagung, kita akan menuai jagung. Jika kita menabur kebaikan, kita pun akan menuai kebaikan. Jika kita menabur kemurahan hati seperti Dorcas ini, kita pun akan menuai kemurahan hati. Dorcas sudah menabur kemurahan hati dan dia pun menuai kemurahan hati dan malah menjadi mujizat terjadi. Itu semua karena Dorcas menjadi teladan yang luar biasa atas peristiwa ini. Kemurahan hati tidak diukur dari materi atau pemberian materi, tapi kemurahan hati bisa diukur dari waktu kita meluangkan waktu untuk teman kita, waktu kita memberi bimbingan pada teman kita yang belum bisa dalam hal pelajaran umpamanya, waktu kita memberi pujian, waktu memberikan ucapan terima kasih, bisa diwujudkan dalam hal seperti itu. Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mempunyai sifat murah hati ini. Bisa adik-adik, bisa semuanya, mari kita belajar. Om Ibnu juga belajar, kalian pun harus belajar. Amin. Yes. Ayat emas kali ini kita ambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Diulang ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Siap dibentuk Tuhan untuk kita menjadi murah hati? Ya, firman Tuhan tidak dipanjangkan. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Mari kita berdoa. Seperti lagu ini. Berikan ku hati Tuhan. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku hati Tuhan seperti matamu untuk bisa memandang sekeliling kami. Ajari kami Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar kami bisa berlaku seperti Dorcas Tuhan. Ajari kami Tuhan bisa murah hati Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu
Terima kasih, biarlah firman-Mu selalu Engkau ingatkan di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan akan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati. Sehingga dalam setiap kehidupan kami akan terngiang selalu firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.